Ketika mereka di dunia menyembah berhala dan terus menyembah berhala, kemudian memusuhi para nabi, itu adalah bagian daripada skenario Allah untuk menyesatkan mereka. Itu yang kita sebut dengan wa makaru wa makarallah. Jadi Allah itu kalau benci kepada seorang hamba, hambanya akan dituntun untuk melakukan kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Sebetulnya bukan Allah yang nuntun, tapi nafsunya. Tapi dibiarkan nama Allah, kan sama saja. Allah akan menjadikan mereka tersesat dan tersesat. Makanya memang hati-hati kita juga. Ciri-ciri kita dicintai oleh Allah adalah Allah menghindarkan kita dari kemaksiatan. Contohnya punya kesempatan untuk pacaran, janjian di mana. Pada saat itu kok kemudian hati merasa salah ketika akan melakukannya dan kemudian lantas nggak melakukannya. Berarti pada saat itu kita sedang dituntun oleh Allah untuk menghindarkan maksiat. Tapi kalau seandainya hatimu terus ingin dan kamu telah melakukannya, janjian pacaran di mana, maka dalam pada saat itu kamu sedang dituntun oleh Allah atau dituntun oleh nafsumu untuk melakukan kemaksiatan. Dan itu wa makaru wa makarullah. Jangan dikira Allah tidak mengetahui isi hatimu yang busuk. Ketika kamu melakukan kemaksiatan dan Allah merasa rugi, tidak rugi. Ketika kamu melakukan kemaksiatan, temanmu rugi, tidak rugi. Ketika kamu melakukan kemaksiatan, gurumu rugi, enggak rugi. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Gurumu itu hanya sekedar menuntun kamu untuk baik. Nek kamu baik, gurumu akan senang dan mengatakan alhamdulillah upayanya berhasil. Tapi kalau enggak, kamu enggak baik, dia akan nelongso. Bagaimana tidak nelongso? Wong kamu adalah bagian daripada hidupnya. Kamu adalah anaknya, kamu adalah adiknya, kamu adalah cucunya. Merasa sakit, itu seorang guru. Tapi kalau andai kata kamu tidak mau sama sekali, ya monggo. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Guru hanya menunjukkan saja. Menuntun. Duk, mas, iki sing apik. Lakoni, nek iso. Nek kamu nggak gelem ngelakoni, ya nggak masalah. Nggak masalah. Innal huda hudallah. Petunjuk itu hanya milik Allah. Namun seorang guru merasa mendapatkan amanah, tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga dia mau marah kamu ketika kamu salah. Untuk kemudian ditunjukkan kepada sesuatu yang benar. Kongkon PPL, kongkon KKN, diharapkan di sana nanti bisa menjaga akhlak-akhlak kepesantrenannya. Bisa menjaga amanah daripada agamanya yang telah dipelajari di pesantren. Kalau tidak bisa menjaga itu, berarti ya sudah. Berarti ya sudah, kamu sebagai orang yang suka ingkar. Kamu adalah seorang yang tidak amanah. Kamu adalah orang yang terbiasa melakukan sesuatu takut manakala dilihat, gak takut manakala tidak diketahui oleh orang lain. Padahal cerita-cerita terkait tentang ketakutan, ketakwaan sudah diceritakan. Santri yang hebat dan lulus dari pondok pesantren itu bukan yang mereka lulus dari sekolahnya. Yang lulus adalah mereka yang bisa membawa dirinya sendiri.
yang di dalam hatinya ada rasa takwa, yang di dalam hatinya ada rasa tawadu. Ini yang lulus. Jadi bukan masalah lulus selesai menempuh pembelajaran di sekolah atau pondok, bukan itu. Makanya Kiai Wahab Hasbungo dikongkon mulai meskipun durung belajar hadis karena sudah lulus. Seorang santri yang disuruh untuk ke pasar dinyatakan bahwa dia telah lulus oleh kiainya karena tidak ada seorang yang lebih baik atau lebih buruk dibandingnya. Itu dikategorikan lulus. Nah, sehingga pun nanti pada gilirannya kiaimu itu akan menyuruh kamu untuk di pondok pesantren selamanya. Manakala dianggap pun juga pada saat itu kamu belum bisa membawa dirimu. Abah Yai Dalami itu sering itu menyuruh santrinya untuk tetap di sini. Meminta santrinya untuk tetap di sini. Bahkan upaya apa yang kemudian beliau lakukan, apapun dilakukan. Itu kenapa? Karena menganggap dia belum bisa keluar dari sini. Tapi nek wis pinter, nek iso nggawa awak dhewe. Nanti ketika di rumah ataupun di mana itu tambah pinter silakan. Nanti kalau di rumah tidak berpengaruh dengan yang lain, justru mempengaruhi yang lain untuk menjadi baik, itu silakan pulang. Tapi nyatanya santri tidak memahami. Gayane pindah pondok. Gayanya sudah pulang di rumah kerja. Ya sudah, monggo. Wa makaru wa makarongoh. Wallahu khairul makirin. Bahkan miris saya kalau melihat santri-santri itu. Keluar dari pondok, kalau sudah keluar dari pondok tidak lagi menjalin robitoh. Menjalin hubungan dengan pondok, dengan kiai, dengan guru. Ini adalah satu kesalahan. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena kita umat Islam sampai kapanpun, sampai nanti kita sakaratul maut pun, itu masih membutuhkan seorang guru. Kenapa saya katakan begitu? Ada cerita. Cerita itu mengatakan bahwa seorang yang sakaratul maut, dia akan diuji keimanannya. Padahal pada saat itu adalah batas terakhir. Orang dikatakan beriman atau tidak beriman, dikatakan akan masuk surga atau tidak masuk surga. Diuji keimanannya dengan datangnya seorang atau setan yang datang dalam bentuk guru. Setan yang berbentuk guru ini mengatakan, "Le, Dok, biyen sing tak ajarkan salah. Tuhan itu bukan Allah. Tuhan itu ini. Nah imannya kuat, hilang." Datang lagi orang tua, mengatakan hal yang sama. Namun kemudian ditambahi, kamu kok durhaka kepada gurumu? Kok enggak kamu ikuti gurumu? Gurumu itu mengatakan hal yang benar, bahwa Tuhan itu bukan ini, tapi itu. Imannya kuat, kawan-kawannya datang, kawan dekatnya. Sama juga, menggoda juga. Imannya kuat, Sampai di situ, tidak. Ketika nanti pada saat di padang mahsyar, guru itu menjadi pionir untuk menunjukkan kita ke gurunya. Gurunya menunjukkan lagi ke gurunya. Gurunya menunjukkan ke gurunya sampai kemudian ke Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad kita akan merasa tenang karena ada
petunjuk kemana kita akan berlabuh, kemana kita akan berhenti. Itu yang kemudian kita kategorikan sebagai syafa'atul uzma. Gak enak guru, bambung awakmu, kebingungan. Karena tidak ada gate, tidak ada petunjuk yang menunjukkan kamu kepada Nabi Muhammad. Artinya pun andai kata orang muslim, kamu akan lama ketemu dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Butuh guru, kok kamu memutus hubungan dengan guru? Ya innalillahi. Innalillahi. Seorang kiai itu masih membutuhkan guru ketika dia masih hidup dan gurunya masih hidup atau gurunya sudah mati. Masih membutuhkan guru. Dalam perjalanan keagamaan kita sampai mati, itu masih membutuhkan guru. Dalam hidup kita sehari-hari, itu masih membutuhkan guru. Gurunya pernah ngomong ini, gurunya pernah ngomong ini, diingat lagi, akhirnya jalan jadi lurus. Mau melakukan satu kemaksiatan, korupsi, mau melakukan kejahatan, apa dan lain sebagainya. Kok ingat guru, jalannya jadi lurus. Dalam beragama juga sama. Lihatan para kiai-kiai itu. Setiap kali mau ngaji, setiap kali apa, pasti tawasul ke guru. Artinya masih membutuhkan guru. Dan mereka menyatakan itu. Bukan mulut saya yang mengatakan. Kok santri segoblok kita, lantas kemudian memutus jalinan hubungan kita dengan guru kita. Ya, dzullu adzullu, sesat menyesatkan. Andai pun dia beragama, beragamanya menjadi sombong, andai kata dia menjadi seorang guru, jadi gurunya, jadi guru yang sombong. Tapi kalau kita dekat dengan guru kita andai kata sudah meninggal, tetap kita al-fatihai. Tetap kita ingat apa dawuhnya. Guru kita masih hidup, kita sambangi. Minimal 1 tahun sekali. Maka dengan demikian hidup kita ini nggak ngawur. Nggak ngawur. Seorang Imam Syafi'i masih butuh guru meskipun beliau menjadi imam madzhab. Dalam kondisi tertentu, beliau mengadu kepada Syekh Waqi'. Kiai Jamaluddin Ahmad saya ceritakan kepadamu, meski beliau punya jamaah banyak ribuan, bahkan puluhan ribu. Santri-santrinya banyak yang jadi orang-orang besar di masyarakatnya. Tapi kalau ada masalah, beliau merujuk kepada siapa? Ke Tulung Agung. Ke Kiai Jalil. Kiai Jalil meninggal, ada putranya namanya Kiai Salahuddin Al-Ayyubi. Datang ke sana. Agar apa? Agar ada pembimbing. Itu yang kemudian kita katakan. Asyekh murabbi ruh wal walid murabbi jasad. Ojo putus-putus hubungan dengan gurumu, dengan kiai. Jangan. Tidak ada mantan guru ataupun mantan kiai. Nah kalau sudah semacam ini, insya Allah kamu akan menjadi santri. Kalau tidak semacam ini, santrimu nanti setelah mondok tok, setelah itu nggak ada jadi santri. Sementara orang-orang yang hebat itu menjadi santri abadan abadan. Apa yang kemudian kalau andai kita memutus hubungan kita dengan guru kita, ya lihatanlah. Dulu jadi santri 6 tahun. Pulang-pulang buka jilbab, pakai celana ketat. Sementara orang-orang yang dulu bajingan sudah berhijrah, pakai jilbab, pakainya tidak ketat, suka ngaji. Nah dengan demikian, laten mana orang terjerumus ke dalam kesesatan, santri atau bukan santri. Kalau ini faktanya. Santri gampang tersesat manakala mereka tadi memutus hubungan
guru. Santri gampang tersesat. Sementara kalau kita lihat orang-orang awam, orang-orang yang bukan santri, justru malah mendekat kepada agama. Mereka pakai baju yang sopan. Mereka berakhlak yang islami. Nek santri, kebalikannya. Nah, santri yang bagaimana yang kebalikannya itu? Santri yang tidak merajut tali hubungan dengan guru-gurunya, dengan kiai.